Tapi ana min kismi ta'limil lughatil arabiyyah min fasli ba. Sa'ashrahu an maqalati bitawdi'i pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia. Baik, yang pertama adalah pengertian hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia, manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu atas dorongan hasrat ingin tahunya. Nah, manusia itu tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang dari luarnya saja, tetapi juga bertanya tentang dirinya siapa, tentang dirinya sendiri. Nah, dalam rentang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk yang terindah yang paling sempurna di dalam dunia ini. Nah, kamal atau sempurna manusia terletak pada kestabilan dan keseimbangan nilai-nilainya. Nah, manusia juga dengan segala kemampuannya yang pada akhirnya dapat dianggap dengan sempurna ketika tidak hanya tercenderung pada suatu nilai dari sekian banyaknya nilai yang dia alami. Selanjutnya ada juga nih hakikat manusia menurut Noto Nagoro, yaitu manusia adalah makhluk monopluralis. Maksudnya adalah makhluk yang memiliki banyak unsur kodrat yang plural. Nah, yang artinya tetapi merupakan suatu kesatuan yang utuh, mono. Nah, jadi manusia itu terdiri dari banyak sekali unsur kodrat yang merupakan satu kesatuan yang utuh, ya, yang artikan kamal. Nah, selanjutnya yaitu wujud sifat manusia. Wujud sifat manusia itu ada 7. Adalah unsur-unsur hakikat manusia. Unsur-unsur hakikat manusia yaitu ada 7. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi, kata hati, moral, tanggung jawab, kewajiban dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan, kemampuan berinteraksi, dan kemampuan menyadari diri. Nah, yaitu berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas dan karakteristik diri. Kemampuan bereksistensi yaitu kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menembus atau mencoba serta mengatasi batas-batas mempelajari dirinya secara langsung. Nah, yang ketiga yaitu kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, kolab, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada moral. Moral, jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati masih ada jarak dengan sedikit antara keduanya. Artinya, orang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu mempunyai moral yang baik. Nah, yang kelima ada tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Nah, wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada keluarganya, bertanggung jawab untuk perbuatannya sendiri, dan adalah penyesalan yang mendalam. Nah, selanjutnya ada rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu tetapi seusai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya, bebas berbuat apa saja sepanjang hari, tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya yang lain. Nah, selanjutnya, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menghayati kebahagiaan adalah merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan lain-lainnya, dan sejenisnya dengan pengalaman-pengalaman pahit maupun baik, dan atas penderitaan yang dia rasakan.
Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur hakikat manusia. Unsur-unsur hakikat manusia terdiri dari dua golongan, yaitu ada jasmani dan rohani. Penjelasannya yaitu ada jasmani. Nah, jasmani itu adalah badan atau tubuh manusia. Nah, kalau rohani merupakan hakikat Tuhan Maha Kuasa yang abadi, kekal, dan yang disebut dengan Atman. Unsur-unsur hakikat manusia juga ada disebut dengan monopolaris. Monopolaris adalah susunan kodrat manusia terdiri dari sama seperti rohani dan jiwa dan raga. Nah, sifat kodrat manusia terdiri atas makhluk individu dan sosial. Kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan susunan perbedaan tingkah laku dari setiap perbuatan. Kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan susunan perbedaan tingkah laku dari setiap individu. Nah, yang termasuk adalah seperti pengetahuan, pengamatan, persepsi, konsep, fantasi, perasaan, berinteraksi, meniru, berbakti, dan keindahan dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia itu dilebihkan dari makhluk lainnya dengan rupa yang bagus, menarik, menawan, memiliki tubuh sempurna yang sebaik-baiknya dan dibekali dengan potensi berupa rasio, pemikiran, akal, al-aqlu atau hati atau al-qalbu, nafsu, jiwa, raga atau jasmani. Nah, keindahan bentuk fisik manusia yang selaras firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khalaqu basyaran min safadli ma mustawni idza sawtuhu wa tafahattu fihi min ruhi faq'u lahu sajadin. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya yaitu, dan ingatlah ketika Tuhan mereka berfirman kepada para malaikat, aku hendak membentak seorang manusia dari lumpur yang diacu bila aku telah membentuknya secara selaras dan meniupkan ke dalam ruhku, maka sujudlah kepadaku. Surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Adalah pada hakikatnya manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna. Manusia adalah makhluk yang spiritual yang akan menjalani fase-fase peristiwa kehidupan baik sebelum lahir maupun setelah lahir. Nah, sekarang maupun setelah mati. Spiritual merupakan aspek non-fisik yang mampu memberikan kekuatan manusia untuk lebih dari sekedar hidup. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagaimana juga makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini. Dan setiap makhluk yang dijadikan itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Ciri-ciri khas seperti bentuk tubuh, akal, dan lain-lainnya. Nah, yang membedakan ia dengan makhluk lainnya itu seperti akal yang tadi saya sebutkan. Baiklah, manusia itu adalah pada hakikatnya makhluk yang paling utama di dunia ini. Ya, makhluk yang berkemauan bebas, makhluk yang sadar, makhluk yang kreatif, idealis, serta makhluk yang moral yang memiliki adab. Sifat hakikat manusia diartikan dengan ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal jadi bukan hanya gradual membedakan manusia dari hewan. Kafaitu minni syukran kasiran unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kafaitu minni syukron kasiron ungzur maqola wala tangzur maqola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.